warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safwani dengan NIM 2210-2018 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan sedikit menyampaikan kesimpulan dari video yang saya lihat dari seorang pemberi motivasi bernama Simon Sinek. Manusia tidak luput dengan yang namanya membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, dan manusia tidak luput dengan yang namanya membandingkan dirinya dengan diri orang lain, dan manusia selalu menjadikan patokan manusia lain untuk hidupnya. Kita boleh membandingkan diri kita dengan diri orang lain, tapi sesuai porsinya. Tanpa kita sadari, hal itu menyakiti diri kita sendiri dan membawa dampak yang buruk untuk diri kita sendiri. Sampai Simon Sinek berkata, itu hanya akan membawa rasa ketidaknyamanan pada diri kita. It's okay, kita boleh menikmati kesuksesan orang lain, tetapi biarkan mereka hidup dengan cara mereka dan biarkan kita hidup dengan cara kita. Lebih banyak bersyukur dari apa yang kita punya. Terkadang kita melihat kehidupan yang diumbar orang lain bahwa hidup mereka selalu diberikan kebahagiaan. Itu mungkin bukan sepenuhnya kehidupan yang mereka jalani. Kita tidak tahu apa yang dilebih-lebihkan dalam kehidupannya. Kita sebagai manusia, kita sebagai orang yang memiliki teman, jadikan teman itu sebagai suatu motivasi, sebagai suatu inspirasi, dan jadikan teman itu bagaimana mampu merubah kehidupan kita menjadi yang lebih baik lagi. Contohnya dalam kehidupan Simon Sinek, kita bisa saja terjebak dalam situasi itu, kita bisa saja terjebak dalam keadaan itu, dan itu tidak menutup kemungkinan. Simon Sinek berkata, di dalam bisnisnya, seorang penulis dan pembicara-pembicara seperti kami juga sering membandingkan dirinya dengan diri orang lain. Bahkan Simon Sinek ini sering mencari bukunya di Amazon hanya untuk melihat berapa rating yang dimiliki bukunya ini dan berapa ranking yang dimiliki oleh bukunya ini. Sampai suatu ketika ia ada membenci seorang penulis karena dilihat dari kecerdasannya, kepintarannya, dan kebagusannya dalam bekerja. Sampai penulis ini dihormati oleh orang banyak, bahkan Simon Sinek ini menghormatinya tetapi ia membencinya. Tidak jarang juga Simon Sinek ini mencari buku-buku dari penulis tersebut hanya untuk membandingkan dengan bukunya. Di saat bukunya lebih bagus ratingnya daripada buku penulis tersebut, dia akan merasa puas. Di saat bukunya berada di bawah dari buku penulis tersebut, itu akan menjadi kesialan bagi dirinya. Sampai Simon Sinek menyadari bahwa dia lebih baik dari hal-hal yang tidak aku kuasai, dan itu menjadi bagaimana aku berusaha mengenalnya, bagaimana aku berusaha menyukainya, itu menjadi baik untuk diriku. Aku juga menyadari aku hanya harus menguasai hal-hal apa yang ada di dalam diriku. Jadi, dapat disimpulkan dari cerita Simon Sinek tadi bahwa seharusnya kita membuka diri, kita mengembangkan diri kita, bagaimana kita mampu menguasai hal-hal sesuai dengan diri kita tanpa harus berpikir aku harus menguasai hal-hal yang ada pada diri orang lain. Karena itu tidak akan mungkin terjadi. Lebih baik kita fokus pada hal-hal yang ingin kita kuasai sesuai diri kita daripada kita harus terintimidasi dengan hal-hal yang orang lain kuasai. Dengan cara bagaimana kita mampu mengembangkannya dan bagaimana kita mampu membuka diri kita untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.